Oke, halo semuanya. Kenalin aku Febri dari Matematika 2020, NRP 500220108. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin dua buah soal. Nah, untuk soal yang pertama, dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z pangkat 5 ditambah 4 dikurang 4i sama dengan 0. Kita tulis dulu untuk soalnya, Z pangkat 5 ditambah 4 dikurang 4i sama dengan 0. Nah, di sini bilangan kompleks ini memiliki pangkat terbesar 5. Nah, maka dari itu kita mencari akar dari bilangan kompleks ini sebanyak 5. Nah, langkah selanjutnya kita pisahkan antara Z dengan bilangan real dan juga bilangan imajinernya. Kita pindah ruaskan bilangan imajinernya ke sebelah kanan menjadi negatif 4 plus 4i. Nah, setelah itu kita akan mengubah persamaan Z ini menjadi persamaan kutubnya dengan bentuk persamaan Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Nah, yang pertama, kita harus mencari nilai R-nya terlebih dahulu. Cara mencari nilai R-nya itu mirip-mirip kayak mencari garis miring dari Pitagoras, yaitu menggunakan bilangan imajiner dan juga bilangan I-nya yang dikuadratkan, terus kita jumlahkan, dan yang terakhir kita akarkan. Berarti negatif 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, lalu kita akarkan, dan didapatkan hasilnya yaitu akar 32. Nah, setelah itu untuk mencari nilai tetanya itu kita mencari nilai atas tangannya. Nah, atas tangan kan biasanya Y per X. Nah, untuk Y-nya, karena berdasarkan bidang koordinat imajiner dan juga bilangan real, itu di bagian Y kita gunakan bilangan imajinernya, dan di X-nya itu bilangan real. Nah, maka didapat arcus tangan dari negatif 1. Nah, karena dia bilangan realnya bernilai negatif dan bilangan imajiner bernilai positif, maka sudut yang digunakan yaitu sudut di kuadran kedua dari nilai tangannya yaitu negatif 1, yaitu 3/4. Nah, 3/4 pi itu eh, sama dengan 135 derajat. Nah, lalu kita substitusikan nilai R dan tetanya ke persamaan Z, yaitu persamaan kutubnya. Nah, setelah itu kita akan mencari eh, akar dari bilangan kompleks yang sebanyak 5 buah itu dengan memasukkan ke rumus Z sama dengan R pangkat 1/N dalam kurung cos theta tambah 2 dikali V dikali K per N tambah I sin theta plus 2 dikali V dikali K per N. Nah, ini dia rumus untuk mencari akar-akar dari bilangan kompleks. Nah, untuk nilai K-nya, karena di sini kita mencari 5 bilangan kompleks, maka kita menggunakan nilai K sebanyak 5 yang dimulai dari 0. Nah, untuk K yang pertama, kita menggunakan K sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan untuk mencari akarnya. Jadi untuk Z1 sama dengan R-nya tadi akar 32, anggap aja 2 pangkat 5/2. Nah, dikali 1/N. Nah, untuk N-nya ini, itu berapa jumlah akar yang akan kita cari. Berarti 1/5. Kita masukkan nilai cos-nya. Untuk tetanya tadi adalah 3/4 pi. Tambah 2 dikali pi dikali 0/5. Tambah I sin 3/4 pi
tambah 2 dikali Q dikali 0 per 5. Nah, ini didapatkan nilainya untuk nilai R-nya itu menjadi 2 pangkat setengah, berarti akar 2. Dan untuk cos-nya 3 per 4 Pi ditambah 0 per 5, berarti 3 per 4 Pi dibagi 5 menjadi 3 per 20 Pi. Itu sama nilainya dengan nilai sinnya. Nah, selanjutnya, nah udah kita dapatkan kelima akar dari bilangan kompleks di atas. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Itu diberikan fungsi fx-nya dan gx. Nah, untuk mencari nilai domain, karena ini persamaan akar, dia harus lebih besar terus sama dengan 0. Nah, maka kita cari yang untuk fx-nya itu 7 plus x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kita pindah ruaskan jadi negatif 7. Nah, karena untuk semua persamaan kuadrat yang dijumlahkan itu biasanya memenuhi seluruh bilangan real. Jadi, untuk domainnya itu seluruh bilangan tak hingga mulai dari negatif sampai positif. Nah, untuk yang persamaan gx itu 9 min x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi plus minus 3. Nah, berarti untuk domainnya itu batasnya dari negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Itu kita cari domain dari FOG. Nah, untuk FOG itu eh, persamaan GX masuk ke persamaan FX-nya. Jadi bentuknya bakal kayak gini. Oke, kita substitusikan persamaan GX ke FX. Oke, didapat persamaannya akar dari 16 min X kuadrat. Nah, untuk mencari domain dari persamaan ini juga sama, karena dia persamaan akar, maka harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk domain dari persamaan baru ini menjadi negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, karena ini persamaan FOG itu biasanya eh, harus beririsan dengan persamaan G-nya. Yang dimana kita anggap aja persamaan ini adalah persamaan P, maka domain dari P itu harus beririsan dengan domain dari G. Nah, untuk domain dari P-nya itu tadi kita udah dapat negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Sedangkan domain dari G-nya itu tadi negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Irisan dari kedua batas ini adalah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Jika kebalikannya, jika GOF itu menggunakan domain dari persamaan yang sudah didapat beririsan dengan domain dari F-nya. Jadi kebalikan, kita pakai patokan domain dari persamaan yang dimasukkan. Baik, sekian dari pembahasan dua soal terkait bilangan kompleks dan juga fungsi. Saya Febri, pamit undur diri. Dadah.